Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan tentang hasil tugas besar kami yakni dengan judul Analisis Total Quality Control dengan pendekatan Seven Tools, New Seven Tools, FMEA, dan Kaizen dalam peningkatan kualitas produk pada food packaging SQ Repec. Kemudian untuk anggota kelompoknya sendiri, yakni ada saya sendiri, Adenova Ramadhani, NPM 22032010193. Saya Muhammad Naufal Juliansyah Samsudin dengan NPM 23032010233. Kemudian pada latar belakangnya sendiri, yakni membahas tentang industri sustainable yang dimana menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting di Indonesia, yang dimana sudah menjadi menopang kemajuan ekspor di Indonesia. Kemudian, UD Pack merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pembuatan sendok kayu. Bahan yang digunakannya ini bahan daur ulang, yakni limbah kayu. Produk sustain yang didefinisikan sebagai bahan food packaging, yakni mencakup barang-barang seperti sendok dan juga tempat makan. Namun permasalahan yang dihadapi yakni sering mengalami cacat produk dalam produksi sendok kayu dengan cacat diantaranya sendok patah, retak, dan juga berlubang. Diharapkan penerapan TQC pada produksi sendok kayu di UD Square Pack ini membantu mengurangi defect produk dengan menggunakan metode pendukung seperti New Seven Tools, FMEA, dan juga Kaizen, serta dapat memberikan usulan perbaikan. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri yakni bagaimana menerapkan metode TQC dengan pendekatan Seven Tools, New Seven Tools, Kaizen, dan juga FMEA. Kemudian untuk tujuannya sendiri yakni mengidentifikasi jenis cacat defect produk, kemudian mengidentifikasi faktor penyebab cacat, dan juga memberikan usulan perbaikan dan rekomendasi. Kemudian pada batasan masalahnya yakni periode dibatasi dengan sesuai waktu pelaksanaan observasi. Kemudian analisis pengendalian mutu dibatasi pada metode Seven Tools, New Seven Tools, FMEA, dan juga Kaizen. Kemudian fokusnya hanya pada proses produksi sendok di UDS Pack. Kemudian data yang digunakan pada asumsinya yakni hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Proses produksi berlangsung secara berulang dan menggunakan prosedur kerja yang relatif konsisten. Kemudian metode Seven Basic Tools, New Seven Tools, FMEA, dan juga Kaizen dapat diterapkan secara efektif. Kemudian manfaat teoritisnya yakni mampu memberikan wawasan dan juga pemahaman tentang implementasi integrasi dari metode TQC. Kemudian manfaat praktisnya yakni diharapkan menjadi bahan evaluasi dari perusahaan untuk menjaga dan menjaga kualitas produk, serta menambah wawasan dan pengendalian kualitas produk dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengendalian kualitas, kemudian ada pengendalian mutu. Selanjutnya ada metodenya, ada total quality control, kemudian seven tools. Lalu dilanjut ada new seven tools, FMEA, Kaizen, serta Microsoft Excel untuk software. Kemudian pada metodologi penelitiannya sendiri, waktu dan tempat dilakukan pada Surabaya, tepatnya di Jalan Wonorejo Kencana Asri, nomor 11, Kecamatan Rungkut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan Desember. Kemudian data yang digunakan ya ini ada data primer dan juga data sekunder, yang dimana data sekunder dari hasil perolehan pencatatan UDSQ Repec, data primernya didapatkan dari hasil observasi lapangan dan juga wawancara, serta survei aktivitas pekerja dan kondisi lingkungannya. Variabel triggernya sendiri yakni ada jumlah kerusakan produk, yakni banyak produk yang mengalami cacat. Kemudian variabel bebasnya yakni ada penerapan TQC serta faktor-faktor penyebab kegagalan kualitas produk. Kemudian untuk pengumpulan datanya langsung, yakni menggunakan observasi langsung dan juga wawancara. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada fokus penerapan TQC. Untuk metode pengolahan datanya sendiri ada metode Seven Tools,
New 7 Tools, FMEA, dan juga Kaizen. Terus pengolahan datanya sendiri yakni menggunakan dari empat metode tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis potensi terjadinya defek pada produksi sendok kayu. Untuk flowchart-nya sendiri yakni seperti ini. Kemudian pada hasil pembahasannya sendiri ada peta operasi yang dimana proses awal ada pemilihan bahan baku, kemudian pembuatan sketsa pola, kemudian pemotongan pada pola sendok, pembentukan cekungan pada sendok, pembentukan gagang, pengaplasan kasar, pengaplasan halus, inspeksi, pengemasan, kemudian penyimpanan. Ini untuk pengumpulan datanya sendiri seperti ini. Ada tiga jenis defek, ada sendok retak, sendok patah, dan juga sendok berlubang. Kemudian untuk cekingnya sendiri didapatkan jumlahnya dari defect itu, yakni ada sendok retak sebesar 733, sendok patah sebesar 709, sendok berlubang sebesar 732, dengan totalnya sebesar 2174 unit. Kemudian untuk stratifikasinya sendiri, yakni dapatkan persentase kecacatannya sebesar 34% pada sendok retak, sendok patah sebesar 33%, dan juga sendok berlubang sebesar 34%. Untuk kumulatifnya sendiri, sendok retak sebesar 34%, sendok patah 67%, dan juga sendok berlubang sebesar 100%. Untuk histogramnya sendiri, yakni bisa dilihat pada histogram cacat yang paling tinggi pada cacat sendok retak, kemudian cacat yang paling sedikit didapatkan pada sendok patah. Kemudian pada diagram Paretonya didapatkan cacat sendok retak sebesar 34%, sendok patah sebesar 66%, dan juga sendok berlubang mencapai 100%. Itu pada kumu, eh, persentase kumulatifnya. Kemudian untuk peta kontrol P-nya, ya ini ada satu grafik yang berada di luar batas kendali, ya ini pada nomor 7, di mana nilainya melebihi batas LKA sebesar 0,266314. Kemudian untuk peta kontrol P-nya sendiri, ya ini didapatkan pada grafik tersebut sudah tidak ada berada di luar batas kendali. Kemudian untuk peta kontrol U-nya sendiri, ya ini ada salah satu grafik yang berada di luar batas kendali dengan pengamatan nomor 7 dengan nilai U-nya sebesar 1,9, di mana nilai tersebut melebihi ujiannya sebesar 1,615. Untuk peta U-nya sendiri yakni em, tidak untuk peta revisinya ini tidak ada grafik yang berada di luar batas kendali sehingga mayoritas titik berada di dalam batas kendali. Kemudian untuk skema diagramnya sendok retak sendiri seperti ini, di mana polanya ini menyebar tidak menunjukkan grafik kenaikan atau penurunan, ya ini di mana proses produksi tidak ada hubungannya dengan jumlah cacat dari suatu defek tersebut. Kemudian pada sendok patah juga mengalami pola yang sama, yang di mana keterangannya ya ini seperti yang ada di PPT. Kemudian sendok berlubang juga sama, polanya ya ini menyebar dan tidak menunjukkan grafik naik ataupun turun, sehingga proses produksi tidak berhubungan dengan jumlah cacat. Kemudian untuk fishbone sendok patah seperti pada gambar tersebut, kemudian sendok retak juga seperti pada gambar di PPT. Kemudian ini untuk fishbone sendok berlubang. Ada 5 faktor, yakni mesin, metode, lingkungan, manusia, dan juga material. Kemudian untuk affinity diagramnya sendiri, yakni terdapat 5, ada mesin, lingkungan, metode, manusia, dan juga material. Faktor penyebabnya yakni mesin tidak stabil, kemudian lingkungan suhu ruangan yang lembab, metodenya masih menggunakan manual, kemudian manusianya kurang teliti dalam mengerjakan, dan juga material bahan baku dengan tidak sesuai kualitasnya. Ini untuk diagram interrelationship-nya, ya ini ada 3, ada kesalahan operator, kesalahan mesin, dan juga material bermasalah. Kemudian untuk 3 diagramnya, yakni upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan material kualitas bahan, meningkatkan proses produksi, meningkatkan kinerja mesin, meningkatkan quality control. Kemudian untuk matriks diagramnya sendiri, yakni ada
bangun datar, yakni bangun datarnya segitiga, lingkaran juga persegi. Untuk yang persegi, yakni sangat berkaitan, yang lingkaran ini tidak berkaitan, yang segitiga yakni berkaitan. Kemudian untuk metrik data analisisnya, yakni impotensi merupakan poin yang sering dilakukan, kemudian poin nomor dua yakni dilakukan. Kemudian pada activity network diagram didapatkan daftar kegiatannya ini seperti pada peta proses operasinya ada pemilihan bahan baku, pembuatan sketsa pola, pemotongan pola sendok, pembuat, pembentukan cekungan, pembentukan gagang, pengeplasan kasar, pengeplasan halus, dan juga pengemasan produk. Kemudian untuk PDPC-nya sendiri, yakni em, terdapat 4 cara untuk meningkatkan kualitas produk, yakni sesuai ada gambar yang ada di PPT tersebut. Selanjutnya ada metode FMEA. FMEA merupakan salah satu metode dalam penentuan perbaikan serta peningkatan kualitas suatu produk dengan cara menentukan nilai severity, occurrence, dan detection, serta nilai RPN (Risk Priority Number). Berikut ada tabel analisis FMEA produk sendok yang diproduksi oleh Esquire-Pak. Pertama itu ada sendok retak, itu severity S-nya ada bernilai 5 mengakibatkan produk tidak dapat digunakan. Keterangannya, material rapuh dan tekanan molding terlalu tinggi saat proses pembentukan. O-nya ada 2, melakukan inspeksi bahan baku sebelum digunakan dan mengatur ulang parameter molding. Untuk D-nya ada 3. Kemudian selanjutnya ada sendok retak, severity-nya ada 4, kemudian O-nya occurrence-nya ada 2, dan detection-nya ada 2. Selanjutnya untuk sendok patah itu severity-nya ada 3 dan 3, kemudian occurrence-nya ada 3 dan 2, selanjutnya detection-nya ada 3 dan 2. Next. Lalu untuk yang sendok berlubang, S-nya ada 2 dan 3, O-nya ada 4 dan 3, serta D-nya ada 3 dan 2. Berdasarkan tabel ini, terdapat 3 potential values mode utama pada produk sendok kayu, yaitu sendok retak, sendok patah, dan sendok berlubang. Cacat sendok retak memiliki nilai RPN tertinggi sebesar 30 yang disebabkan oleh material rapuh dan tekanan molding berlebih, sehingga perbaikan diprioritaskan pada inspeksi bahan baku dan pengaturan parameter lain. Cacat sendok patah menunjukkan nilai RPN terbesar kedua akibat pendinginan yang tidak merata dan metode proses yang kurang optimal, sehingga perbaikan difokuskan pada penyesuaian sistem dan waktu pendinginan serta penerapan SOP penanganan produk. Sementara itu, cacat sendok berlubang memiliki nilai RPN tertinggi 24 akibat faktor manusia dan metode pengemasan yang belum standar. Berdasarkan nilai RPN tersebut, prioritas perbaikan utama difokuskan pada cacat sendok retak dan sendok patah karena memiliki resiko terbesar terhadap kualitas dan keselamatan produk. Next. Kemudian ini ada nilai RPN-nya. Nilai RPN didapatkan dengan cara S dikali O dikali D. Kemudian ini ada sendok retaknya. Itu hasil RPN-nya tadi adalah 30. Rekomendasi perbaikannya dan melakukan inspeksi bahan baku sebelum digunakan dan mengatur ulang parameter molding. Serta nomor 2-nya ada hasilnya ada 16, yaitu rekomendasinya menambah waktu cooling serta melakukan perawatan dan kalibrasi mesin rutin. Next. Selanjutnya ada sendok patah. Ini memiliki yang pertama ada hasil RPN-nya 27 dengan rekomendasi perbaikan menambah tray pendingin dan menyesuaikan waktu pendingin. Serta yang kedua hasil RPN-nya ada 12 menambah SOP handling dan menyediakan rak pendingin bertingkat. Selanjutnya ada sendok berlubang, nomor satunya hasilnya ada 24 dengan rekomendasi perbaikan, menetapkan SOP pengemasan, serta menyediakan jig atau guide packaging. Yang kedua, hasil RPN-nya ada 18 dengan rekomendasi perbaikan, perawatan mesin mingguan, dan uji sealing setiap 20 unit. Next. Lalu selanjutnya ada metode Kaizen, analisis perbaikan produk cacat dengan 5M checklist, 5W plus 1H, dan 5 step plan. Next. Kemudian ini ada yang pertama yang checklist,
Ada faktor penyebabnya ada 5, yaitu manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Permasalahannya ada yang pertama mungkin selanjutnya ini ada manusia, operator memberi tekanan berlebih saat menangani atau menumpuk sendok. Kemudian untuk yang mesin, ada tekanan mesin pada proses forming atau pengeprakan tidak seimbang sehingga menyebabkan sendok melengkung. Kemudian material terlalu lunak atau tidak sesuai spesifikasi sehingga mudah bengkok saat ditekan. Metodenya SOP pematahan sendok sebelum mengepakan tidak ada atau tidak jelas. Untuk lingkungannya, meja atau alas kerja tidak rata sehingga sendok terdorong dan mudah melengkung. Next. Ini untuk yang berlubangnya ada 5 juga. Yang pertama, mungkin ada operator kurang teliti saat memeriksa hasil forming sehingga lubang kecil tidak terdeteksi. Untuk yang mesinnya, permasalahannya suhu pemanas terlalu tinggi sehingga material meleleh dan menimbulkan lubang. Untuk yang materialnya berlubang saat pemanasan. Untuk metodenya SOP pengaturan suhu tekanan, waktu tidak detail. Lingkungannya penyimpanan material terlalu panas dan lembab sehingga material melembab. Kemudian ini ada metode 5W1H-nya. Ada wattnya itu apa saja target utama untuk perbaikan kualitas sendok. Kemudian where-nya di mana rencana tindakan perbaikan dilakukan. Why-nya mengapa proses produksi sendok memerlukan perbaikan. Who-nya siapa saja yang terlibat dalam proses perbaikan. Dan when-nya kapan tindakan perbaikan dilakukan. Untuk tindakannya bisa dibaca. Kemudian lanjut ada how-nya bagaimana tindakan perbaikan. Next. Selanjutnya ada konsep 5S-nya, say resort. Itu penjelasannya belum ada penilaian bahan kayu yang sistematis, kayu cacat atau rusak masih tercampur dalam bahan yang layak pakai sehingga memicu defek sehingga seperti sendok retak, bengkok, dan berlubang. Say itu set in ordernya itu bahan dasar kayu, alat produksi, dan hasil setengah jadi belum tertata rapi sehingga memperlambat proses dan meningkatkan risiko kerusakan pada sendok. Kemudian say so-nya itu ruang produksi sering kotor oleh serutan kayu, sisa pemotong, dan debu mengamplas yang dapat mengganggu kenyamanan bekerja dan memicu noda pada produk. Menurut Seikatsunya, belum ada standar kerja baku sehingga proses penilaian bahan, kerapihan penyusun, dan kebersihan area produksi tidak konsisten antar pekerja. Selanjutnya yang terakhir ada Shitsuke, pekerja belum disiplin mengikuti SOP serta belum terbiasa menjaga ketertiban dan kebersihan selama produksi. Next. Kemudian ada analisis pembahasannya. Yang pertama ada analisis pengendalian kualitas produk sendok. Itu dilakukan dengan metode TQC dengan 7 tools untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat kecacatan produk. Kemudian menghasilkan 3 cacat utama yaitu sendok retak, patah, dan berlubang. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan histogram dan diagram Pareto yang menunjukkan bahwa cacat sendok berlubang merupakan cacat dominan dan menjadi prioritas utama perbaikan. Dilanjutkan dengan kata kontrol P dan U digunakan untuk mengevaluasi stabilitas proses produksi. Hasilnya menunjukkan adanya variasi khusus pada beberapa pengamatan. Namun setelah dilakukan perbaikan, proses produksi berada dalam batas kendali. Lanjutkan dengan New 7 Tools-nya, FMEA dan Kaizen. FMEA itu untuk cacat produk retak dan patah memiliki nilai RPN tertinggi, sehingga prioritas perbaikan. Kaizen-nya itu bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kecacatan, meningkatkan pengawasan, dan menyusun SOP terbaru, serta menjaga kebersihan dan keteraturan area kerja. Next. Untuk rekomendasi perbaikannya ada 7 Tools. Berdasarkan analisis 7 Tools, rekomendasinya itu difokuskan pada cacat dengan frekuensi yang tinggi, yaitu sendok berlubang, sendok retak, dan sendok patah. Selanjutnya ada diagram Paretonya menunjukkan bahwa cacat berlubang menjadi prioritas utama perbaikan. Dan berdasarkan FEMA itu faktor mesin, metode, kemudian materi, dan manusia merupakan penyebab utama kecacatan. Next. Untuk yang New 7 Tools-nya, itu rekomendasi perbaikannya kualitas produk sendok kayu diawali dengan penggunaan affinity diagram untuk mengelompokkan permasalahan. Perbaikannya difokuskan pada kedua faktor tersebut yaitu metode dan faktor mesin. Selanjutnya, untuk tree diagramnya itu merinci langkah perbaikan serta pengendalian bahan baku.
perawatan mesin, dan penyesuaian parameter proses dan meningkatkan kompetensi operator. Untuk matriks diagram dan PDC digunakan untuk mengantisipasi potensi risiko kegagalan dalam pelaksanaan perbaikan. Kemudian, penyesuaian ini diharapkan tingkat kecacatan produk dapat ditekan dan sistem pengendalian kualitas menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan. Next. Untuk FMEA-nya itu rekomendasinya difokuskan pada RPN tertinggi, yaitu pada material yang rapuh atau tekanan molding yang berlebihan. Untuk pada cacat sendok patah, tinggi RPM menunjukkan pengaruh faktor mesin, metode, dan manusia. Rekomendasinya itu menetapkan SOP penanganan produk pasca cetak serta memberikan pelatihan kepada operator agar produk tidak ditangani saat masih panas. Selanjutnya, untuk yang berlubang karena nilai selanjutnya ada rekomendasi Kaizen. Berdasarkan pendekatan Kaizen ini, ada mendorong keterlibatan operator dalam mengidentifikasi masalah proses, kondisi mesin, dan metode kerja yang berpotensi menimbulkan cacat produk. Kemudian untuk pelaksanaan pengecekan harian terhadap mesin, bahan baku, dan area kerja perlu dilakukan agar potensi penyimpangan dapat terdeteksi sejak dini. Next. Kemudian untuk kesimpulan dan caranya, pada kesimpulannya sendiri dapatkan kondisi sendok kayu ditemukan beberapa jenis cacat, yakni ada retak, sendok patah, dan juga berlubang. Yang dimana pengamatannya dilakukan sebanyak 50 kali dan hasil sertifikasinya sebesar 709 pada sendok retak, sendok patah sebesar 691 dan juga sendok sendok letaknya sebesar 733, sendok patahnya sebesar 709 dan juga sendok berlubangnya sebesar 732. Faktor penyebab terjadi cacat berasal dari aspek yakni manusia, metode, mesin, material, dan juga lingkungan. Kemudian usulan perbaikannya sendiri yakni dapat dengan metode Kaizen meliputi perawatan ataupun penggantian mesin, peningkatan pengawasan dan juga kebijakan rekrutmen karyawan, serta penyusunan SOP yang jelas serta penerapan metode kerja yang lebih otomatis. Untuk caranya sendiri ya ini sebaiknya penelitian dilakukan dengan jarak jangka waktu yang panjang sehingga rentang data yang digunakan lebih lebar dan juga dapat digunakan pada penelitian tugas besar. Kemudian penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan pada faktor-faktor yang menyebabkan defek di UDS Square Effect sehingga usaha perbaikan dapat dilakukan secara optimal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.